Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemasangan reed pada kain jadi. Kemudian penjelasan tentang penempelan pola. Selanjutnya adalah tentang pembuatan wiru fantasi pada kain jadi ini. Silahkan disimak dengan cermat untuk tekniknya. Oke, sekarang kita akan membuat atau memasang reed pada kain jadi. Pada tahap ini, pola yang ditempel pada bagian kiri kemudian mengikuti dengan bentuk dari pola yang telah ditempel di bagian belakang, yang nantinya akan ditandai pada bagian tengah muka atas dan bawah sama. Kemudian untuk bagian atasnya asalnya adalah agak miring seperti ini, akan tetapi untuk menyamakan tengah mukanya maka digeser sedikit agar tengah muka bagian atas itu sama dengan tengah muka bagian bawah. Kemudian baru dijelujur untuk tengah muka, kemudian bagian kupnatnya. Selanjutnya akan dibuat wiru fantasi pada bagian sisa yang Ibu tunjukkan ini. Kemudian untuk sekarang mari kita membuat atau memasang reed terlebih dahulu. Nah, ini kebetulan yang bagian kiri memang sudah terpasang ya, terpasang di bagian yang ada wirunya. Nah, dalam pemasangan reed ini reed atau jahitan untuk reed itu tidak boleh terlihat di luar dari wirunya agar terlihat lebih rapi saja. Kemudian kita semat terlebih dahulu, kita samakan, kita semat ya. Kemudian reednya ini kita bantu dengan menggunakan jarum pentul ya. Nah, jangan lupa juga nanti untuk bagian wirunya dibantu dengan menggunakan trigonal atau penjepit kertas yang bentuknya segitiga. Kemudian di akhirnya nanti wiru akan disemat menggunakan tangan atau menggunakan tusuk tren ya. Baik, nah ini kita bantu dengan jarum pentul di bagian tengah muka yang geser ya. Jadi tengah muka, kemudian wirunya itu geser kanan sekitar 2,5 cm. Nah, ini kita siapkan ini ya, kait nanti untuk bagian atas dari reed, jadi agar lebih kokoh dan nanti tidak bergerak-gerak. Untuk reednya itu nanti kita kuatkan dengan kait besar. Kemudian untuk reednya lebih turun ya. Nah, ini lebih turun dari bagian atas sekitar 2 cm. Kemudian kita pasang reed. Nah, reednya ini di dalam wiru atau lebih masuk ya, nanti hasilnya sekitar 1,5 cm masuknya. Nah, ini reed kita jarum di bagian luar, kemudian kita lipat sedikit nanti hasilnya sehingga jahitan ini ada di bagian dalam dari reed. Jadi jahitannya tidak terlihat dari luar ya, kecuali untuk nanti yang bagian kiri itu dari luar juga ada tindasannya, kan tetapi tidak terlihat karena di bawah biru. Nah, ini kita jahit di bagian sini ya. Nah, ini kita yang telah kita jarum tadi kita tandai dulu, nanti kita akan jahit di mana. Kita tandai dulu sedikit, bisa pakai jarum ini. Nah, ini tadi kan kita menandai awal, kemudian kita geser sedikit masuk.
nanti untuk menjahitnya di sebelah mana. Nah, ini kita lipat. Nah, ini di sini ya. Nah, ini masuk sekitar 2 mili dari ribnya, dari sisi rib. Ini. Kemudian yang bawahnya juga kita geser. Nah, setelah pemasangan rib ini dilakukan setelah bagian atas kita selesaikan terlebih dahulu bagian dalamnya ya. Ini bagian dalam sudah selesai, sudah dijelujur untuk fitting 1 ya, kalau fitting 1 kan. Tapi untuk finishingnya itu memang sudah kita lipat, kita jelujur di bagian ini ya, bagian tengah muka dilipat, kemudian bagian ujung menggunakan stik tangan, kemudian kita stik tangan juga di bagian kupnatnya, jadi di bagian dalam ini. Nah, ini di stik menggunakan tangan boleh, menggunakan mesin juga boleh, akan tetapi harus pas ya di bagian pinggangnya. Nah, bagian bawah ini tidak perlu untuk di zoom keliling ya, jadi hanya bagian tadi yang bagian masuk sedikit, masuk 15 cm tadi, kemudian bagian bawah dibiarkan saja, kemudian hanya kita stik menggunakan jahitan tangan di bagian kupnatnya. Bisa diperhatikan seperti ini ya. Ini kita lipat pas di pinggang ya, kita lipat di pinggangnya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi untuk bagian lipatan yang masuk ini ya, nah ini bagian birunya juga dilipat sesuai dengan hasil dari hasil dari lipatan atau bayangan cermin. Nah, seperti ini ya, ini birunya, ini kita stik tangan, ya sekitar 2-3 di atas jahitan. Oke, jahitan yang di bawah rib itu sekitar 10 cm, kemudian rib yang kita gunakan sekitar 40-50 cm. Nah, setelah itu biru yang di bawah jahitan itu kita biarkan untuk mengembang ya, jadi tidak dijahit. Nah, ini jahitan biru sekitar 10 cm. Kita jahit di sini ya, ini. Kemudian ini untuk ribnya bisa kita lanjutkan untuk dijahit mesin maupun dijelujur jika untuk fitting 1. Nah, mari kita jelujur terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan jelujur agak renggang ya, tapi jangan terlalu renggang karena nanti untuk fitting 1. Ini kita balik, kita paskan. Nah, ini ya, kita balik, kemudian kita bantu dengan jarum pentul. Nah, ini kita nantinya dijahit di bagian yang telah kita semat menggunakan jarum pentul ini. Jadi ini geser dari tengah muka ya. Baik, sekarang kita mulai untuk mencoba menjelujur ribnya. Nah, ini kita luruskan, kita paskan.
dipaskan sesuai dengan garis yang telah kita sesuaikan ya, keluar 2,5 cm dari TM sesuai dengan birunya tadi ya, yang biru awal tadi. Nah, ini TM-nya terlihat ya, TM-nya di mana, kita harus menjelujur di mana. Ini sudah terlihat. Kemudian untuk bagian ujungnya kita geser ke dalam agar nanti hasilnya masuk ya, bagian atas itu masuk, tidak keluar ya. Nah, ini kita matikan terlebih dahulu. Baik. Nah, jika sudah, ini kan sudah dijelujur. Nanti kalau setelah fitting, nanti silahkan bisa dijahit. Nah, kemudian setelah yang sisi kanan selesai, maka bisa dilanjutkan dengan sisi kiri. Nah, sisi kiri ini di bawah dari birunya hasilnya ya. Ini yang kanan hasilnya seperti ini ya. Jadi ada yang bagian sisinya itu terlipat ke dalam, jadi hasilnya lebih rapi, jahitannya tidak terlihat dari luar ya. Ini. Nah, ini yang kita sisakan untuk kaitnya, nanti dipasangkan di atas dan bawah. Nah, ini bagian atasnya sudah ada, nanti bagian bawah dipasangkan pasangannya. Baik, yang untuk ribnya seperti ini ya, silahkan nanti dicoba. Nah, ini jahitan bagian kiri tidak terlihat, yang kanan kemudian yang kiri tidak terlihat. Nah, ini ada di bawah, nanti ada di bawah ini ya. Nah, ini birunya di bawah, biru dijahit dari dalam, nah sampai di luar ini ya, jadi sampai di luar. Memang kalau birunya kita singkap ada jahitan, akan tetapi jika birunya ini kita tutupkan, nah ini tidak terlihat untuk jahitannya, jadi agar terlihat lebih rapi jahitan kita. Ya, lebih rapi, jahitan tidak terlihat. Kemudian setelah ini kita akan membuat biru fantasinya. Baik ya. Kita lanjutkan dengan pembuatan biru fantasi. Baik, nah ini ada yang sisa ya, sisa dari biru yang serong. Nah, ini kita buat biru fantasi. Biru fantasi ini bisa hanya sampai sekitar tengah-tengah lutut, bisa sampai bagian atas. Ada yang sampai bagian atas di daerah pinggang ya, karena mungkin panggulnya besar, makanya nanti ada hasil yang nanti sampai bagian atasnya birunya. Nah, ini kebetulan hanya di bagian lutut saja. Nah, ini sisanya kita buat biru fantasi ya ini. Nah, ini kita lipat nantinya seperti kipas, seperti kita membuat biru sebelumnya. Hanya saja nanti bagian yang atas kan tidak mungkin lurus sampai atas, jadi ada beberapa bagian yang lengkung. Bagian yang lengkung nanti kita selesaikan dengan sum ya, dengan sum jelujur atau sum yang tersembunyi nantinya. Oke, langkah awal kita buat terlebih dahulu seperti kipas, seperti biru sebelumnya. Nah, ini kita sesuaikan sampai selesai di bagian tengah muka.
Nah, bagian bawah wiru ini juga harus rata ya. Nah, ini tadi yang telah selesai dalam kita membuat wiru fantasinya. Belum disum ya, ini baru selesai kita melipat-lipatnya. Ini sama, kemudian kita bantu dengan menggunakan trigonal agar lebih rapi, tidak bergerak-gerak. Untuk wirunya kita bantu dengan trigonal. Nah, setelah itu nanti bagian yang sisa, bagian segitiga tadi atau yang bagian lengkung ya, ini bagian lurus, ini bagian lengkungnya. Yang bagian lengkung kita zoom dengan bagian atasnya hanya satu lapis saja, jadi tidak tembus sampai bagian atas-atasnya. Jadi hanya pada bagian satu lembar ya, bagian atasnya saja. Jadi biar sama sampai atas tadi ya. Nah, ini mari kita mulai dengan mengesum ya bagian yang lengkung-lengkung. Ya, kita siapkan benang dulu ya, benang, jarum, warna jarum tangan. Nah, ini kita matikan dulu. Kemudian kita zoom sesuai dengan arah yang lipatan kain yang serong ya. Jadi agar bagian yang lurus nanti tetap berkibar atau ketika jalan tetap bisa bergerak. Nah, ini kita zoom mulai dari sini ya, agar benangnya tidak terlihat, maka disembunyikan untuk bagian yang kita matikan tadi. Nah, ini hanya kita zoom dengan satu lembar saja di bagian yang terakhir ya, jadi tidak tembus sampai bawahnya, hanya bagian atas yang kita ambil ini ya, kita ambil untuk zoomnya, jadi hanya bagian satu lembar saja ini. Kemudian agar tidak terlalu terlihat benangnya, kita sembunyikan, di bagian bawah, karena jika ini nanti kita zoomnya di dalam di luar ya, di luar atau kita masukkan ke dalam lipatan yang ada lipatan hasil wiru fantasi kita, maka nanti akan terlihat dari luar. Nah, jadi lebih baik disembunyikan di bagian dalam dari lipatan itu, seperti yang ibu contohkan ini ya. Nah, ini nanti sampai sini ya, sampai habis dari segitiga atau habis dari pembuatan wiru fantasinya ini. Silakan diperhatikan ya. Jadi dalam mengesum itu diusahakan tidak lebih dari satu jari agar tidak mudah rusak sumnya. Kita masukkan, kita sembunyikan. Jangan lupa beberapa kali kita matikan sumnya. Jadi misalkan setelah 3 langkah kita matikan, 3 langkah kita matikan, agar sumnya ini lebih kuat. Ini ya, bisa diperhatikan, kita menjulur sampai ujung.
dalam pembuatan kain jadi ini harus sabar ya, karena memang kita menggunakan pekerjaan tangan ya, banyak yang menggunakan pekerjaan tangan karena sumnya juga harus keliling, kemudian yang ini juga disum kembali. Nah, ini setelah selesai kita matikan dulu jahitannya, jahitan tangan kita agar tidak lepas, harus kuat. Nah, ini ya, harus tersembunyi nanti benangnya. Ya, kita sembunyikan dulu. Baik, untuk biru fantasi yang pertama sudah Ibu sum ya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan biru fantasi yang lain. Nah, biru fantasi ini bisa saja lebih dari 2, 3, 4 atau 5 mungkin ya. Bagi yang bentuk tubuhnya berbeda atau bentuk tubuhnya lebih besar, nanti untuk biru fantasinya juga lebih banyak, karena bagian bawah dari kain jadi itu hasilnya maksimal hanya 50 cm, jadi terlihat lebih anggun, lebih cantik. Jadi 45 sampai dengan 50 cm untuk bagian bawahnya ya. Oke, mari kita lanjutkan untuk menyelesaikan pembuatan biru fantasi ini agar hasilnya nanti lebih bagus, lebih rapi ketika kita berjalan. Jadi dari bagian baik hanya terlihat titik-titik saja nanti ya. Nah, ini kita sembunyikan, kita tusuk dari bawah, kemudian ke atas, baru nanti kita sumkan dengan bagian atasnya seperti itu. Nah, ini ya, kita lanjutkan sampai selesai, sampai ujung dari biru fantasi yang kita buat. Nah, ini telah selesai sampai ujung, kita semat, kita matikan seperti yang sebelumnya tadi. Nah, sudah selesai ya untuk pembuatan biru fantasinya, karena kebetulan ini birunya tidak terlalu banyak untuk biru fantasinya. Nah, ini sudah selesai. Baik, untuk proses pembuatan atau pemasangan lid dan biru fantasi sudah selesai. Nah, ini jika terlihat dari bagian
luar hanya seperti ini saja ya. Ini kita ambil dulu. Nah, ini baik, birunya adalah seperti ini. Jadi biru fantasinya terlihat tetap rapi, tetap sama ukurannya ya. Agar lebih rapi lagi, kita matikan kembali seperti saat kita membuat biru pada awal tahapan pembuatan kain jadi ini. Nah, sudah ya, ini sudah mati untuk birunya. Ini ya. Untuk tips awalnya, jika kalian memang kainnya itu berbeda atau kainnya bukan kain jarit, silahkan diberi kanji terlebih dahulu atau dikanji kainnya agar mudah ketika dibuat biru. Ini ya, birunya sudah jadi untuk pembuatan biru fantasinya. Tahap selanjutnya nanti kita memasang elastik ya, memasang elastik pada bagian dalam ya. Nah, ini untuk biru kita semat menggunakan trigonal ya, usahakan trigonalnya yang lebih besar agar bisa membantu mempertahankan wiru-wiru yang telah dibuat, karena jika tidak diberi bantuan itu nanti wirunya bisa membuka dan akan susah ya kalian untuk membuat ulang kembali. Nah, ini setelah bagian atas itu selesai ya, tadi selesai, itu adalah memasang kait ya. Bagian dalam adalah kait kecil, yang bagian luar tadi kait yang besar. Nah, ini bisa menggunakan juga kancing tindih atau kancing tindes atau kancing cetit ya. Nah, seperti ini cara memasangnya. Nah, ini sudah selesai untuk tahap pada video kali ini. Ya, terima kasih, silahkan mencoba, jangan lupa like.